Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa RCTV. Apa kabarnya? Anda pemirsa, di hari ini kembali saya Afif Rifai hadir di hadapan Anda di program Selamat Pagi Cirebon edisi Selasa 25 Juni 2019. Pemirsa, untuk Anda yang saat ini tengah menyaksikan Selamat Pagi Cirebon, dimohon Anda untuk mengecek kembali surat-surat kelengkapan kendaraan Anda. Apakah sudah lengkap atau belum. Kemudian untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap yang akan menuju ke tempat aktivitas juga, diharap Anda untuk tidak ugal-ugalan dalam mengendarai roda 2 maupun roda 4. Karena suasana jalan saat ini ada yang ramai lancar, padat merayap, dan juga macet. Dan di kota Cirebon sendiri, pemirsa, khususnya di jalur protokol saat ini, informasi yang saya dapatkan adalah ramai tetapi lancar, dan juga ada yang lengang karena ini pemirsa masih dalam liburan sekolah. Dan pemirsa, tim kami sudah mempersiapkan beberapa berita yang menjadi pilihan di pagi hari ini. Berita-berita apa saja yang tersaji, baik dari wilayah Ciayu, Majakuning, Tegal, dan Brebes, nanti akan saya bacakan. Kemudian berita-berita yang ada di halaman utama Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon. Tentu ini berita-berita dari kedua koran tersebut. Pemirsa, Anda tunggu karena selalu menyajikan berita-berita update ya, berkaitan dengan baik politik nasional maupun berita-berita dari wilayah Ciayu, Majakuning. Kemudian juga berita-berita dari halaman ekonomi bisnis, kemudian juga halaman Sportainment juga tersaji baik di Koran Radar Cirebon dan juga Koran Rakyat Cirebon. Dan untuk melengkapi berita-berita Anda di hari ini, Anda cukup mengklik radarcirebon.com. Pemirsa, di pagi hari ini di Selamat Pagi Cirebon yang nanti akan didiskusikan ini adalah pertanyaan di hampir aktivis, kemudian juga di hampir yang peduli terhadap kondisi perpolitikan di kita ya, terutama di wilayah Cirebon dan sekitarnya. Pasca pemilu beberapa waktu yang lalu, kemanakah partai politik? Nah, ini pemirsa sebuah pertanyaan yang menggelitik saat ini. Apakah partai politik itu ada saat menjelang pilkada misalnya, hanya memasang stiker, memasang baligo, bendera, dan seterusnya? Atau memang partai politik selayaknya atau sejatinya itu ada di setiap minggu, di setiap hari, dalam hal ini membentuk sebuah kajian dan seterusnya, sehingga kontribusi pemikiran dari partai politik ini misalnya untuk pembangunan daerah ini betul-betul ada ya. Apakah hanya partai politik ini ada saat menjelang pemilu? Ini sebuah pertanyaan. Dan berikut pemirsa ada beberapa informasi, diantaranya tekan kesadaran membayar pajak kendaraan. Ada yang berbeda suasana pelaksanaan operasi tertib terpadu di Jalan Cipto Mangunkusumo, Kota Cirebon, Senin siang. Jasa Raharja bersama BPJS Kesehatan yang menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, khususnya pengendara sepeda motor yang melewati sekitaran jalan tersebut. Kegiatan ini mewarnai operasi tertib pajak terpadu. Pada hari kedua, kegiatan ini akan dilaksanakan di daerah Kesambi dan hari ketiga di daerah Perujakan. Tujuan kegiatan operasi terpadu ini, masyarakat dapat lebih meningkatkan ketertiban dalam membayar pajak. Selain itu, wajib pajak pun dapat menikmati fasilitas kesehatan gratis selama operasi terpadu berlangsung. Masyarakat yang hendak melakukan layanan kesehatan ini tentu datang dengan berbagai keluhan yang berbeda-beda. Di antaranya, keluhan mengenai tensi darah yang tinggi, serta keluhan-keluhan lain yang pada umumnya dialami oleh masyarakat. Selama 3 hari, dan kita dari tingkat Polres 3 hari, untuk hari Polres Senin, Selasa, Rabu. Untuk yang tingkat Polseknya tanggal 2, 3, dan tanggal 4. Kita posisi berubah-ubah. Tiap hari berapa titik. Pokoknya tiap hari kita besok ada di Sambi. Hari ketiganya kita ada di Pujakan. Kalau sementara tadi situasinya 35 orang yang berobat, orang berobat. Berarti udah termasuk gratis obat? Sudah semuanya, pemeriksaan dari darah gratis, pemeriksaan semuanya gratis sama obat-obatannya. Melalui kegiatan ini, pandangan masyarakat terkait operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian bukanlah suatu ancaman, melainkan pelayanan yang semestinya didapatkan oleh masyarakat.
Tim Liputan RCTV Cirebon. Ya, pemirsa, berikutnya informasi tentang penerimaan peserta didik baru dari Kota Cirebon. Pendaftaran di SMA Negeri 5 Kota Cirebon baru setengah dari kuota. Kurangnya pendaftar pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB di SMA Negeri 5 Cirebon disampaikan oleh Wakil Kepala Bidang Kesiswaan saat ditemui di ruang kerjanya. Yang menjelaskan setelah PPDB ditutup akhir pekan lalu, pendaftar yang dipastikan masuk di SMA Negeri 5 baru setengahnya dari total kuota 432 untuk 12 kelas. Jika setengahnya berarti hanya 160 siswa atau hanya 5 kelas, itu pun satu kelas 30 orang. Selain persoalan jumlah pendaftar, sekolah juga tidak bisa mengetahui jumlah pendaftar ke SMA Negeri 5 dari pilihan 2 atau 3, karena di dalam website PPDB tidak dicantumkan oleh Dinas Pendidikan Jawa Barat. Jika jumlah siswa tidak bertambah, maka berimbas pada sertifikasi guru hingga menurunnya dana BOS. Paknya itu Pak, nanti kalau misalnya kurang siswa iya. nantinya gimana Pak? Ya otomatis ke guru-guru khusus yang ASN nih, yang pegawai negeri, yang WNS ya, itu akan berkurang dengan jam mengajar tidak terpenuhi nanti. Minimal kan yang dapat sertifikasi itu 24 jam yang wajibnya. Kalau itu kurang, ya bisa kemungkinan mereka akan mengajar di sekolah yang lain, tempat yang lain, kekurangan untuk menutupi jam mengajarnya. SMA Negeri 5 Cirebon masih dalam zonasi B Kota Cirebon, yakni bersama SMA Negeri 4 dan 7. Keduanya juga mengalami kekurangan siswa di sejumlah jalur pendaftar. Berikut data terakhir yang ada di website PPDB Jawa Barat. Muhammad Amrin, RCTV Cirebon. Ya, masih pemirsa tentang seputar PPDB. SMA Negeri butuh pendaftaran offline. Dari 9 SMA negeri di wilayah Kota Cirebon, 6 diantaranya mengalami kekurangan pendaftar selama penerimaan peserta didik baru atau PPDB dibuka. Salah satunya SMA Negeri 8 Cirebon yang baru menerima pendaftar sebanyak 195 siswa dari kuota sebanyak 394 siswa. Kepala SMA Negeri 8 mengakui pendaftaran sudah ditutup sejak akhir pekan lalu. Tidak ada lagi yang melakukan aktivitas pendaftaran di setiap sekolah, sehingga sekolah yang mengalami kekurangan pendaftar mengalami kekhawatiran karena akan berimbas pada sekolah. Hingga saat ini, sekolah belum menerima informasi dari Dinas Pendidikan Jawa Barat apakah diperbolehkan untuk membuka pendaftaran secara offline. Karena belajar mengajar baru akan dilaksanakan pada pertengahan Juli mendatang. Pendaftaran secara offline diyakini bisa menjadi solusi setiap sekolah untuk memenuhi kuota yang ada. Sama 8 masih kurang siswanya, belum penuh sesuai kuota. Informasinya gimana Pak yang kurang? Informasinya Mungkin nanti ada di webnya kan ada. itu pilihan Nanti dari pilihan 2 masuk sini, nanti masuk ini. Ini yang sementara terdaftar adalah pilihan 1. Ada berapa yang sudah masuk? Ada 195. Kuotanya? Kuotanya 394. 396. Masih setengahnya berarti. Masih setengahnya. Saya tidak tahu itu kebijakan dari provinsi. Barangkali ada informasi begitu. Belum ada. Belum ada. Iya. SMA Negeri 8 Cirebon masuk dalam zonasi C wilayah Kota Cirebon bersamaan dengan SMA Negeri 3 dan 9. Dari ketiga sekolah di zona ini, hanya SMA Negeri 3 Cirebon yang sudah full alias seluruh kuota terisi. Berikut data terakhir dari website PPDB Dinas Pendidikan Jawa Barat. Muhammad Amrin, RCTV Cirebon. Berikut pemirsa saya bacakan headline di koran Radar Cirebon di hari ini Selasa 25 Juni 2019. Ini pemirsa menyambung berita kemarin di halaman utama koran Radar Cirebon hari ini. KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, pastikan buru bukti baru. Hasil penggeledahan di 6 lokasi terus didalami. Itu pemirsa. Kemudian ada 25 orang di Pansus RT/RW, Rencana Tata Ruang Wilayah. Ya, 1 bundel SK dibawa ke Jakarta. Nah, itu pemirsa. Kemudian Anda juga bisa membaca selengkapnya catatan perubahan RT/RW ya di Kabupaten Cirebon. Anda bisa membaca
selengkapnya di halaman utama Koran Radar Cirebon edisi hari ini. Ini yang sedang menjadi perhatian publik ya. Kemudian ini pemirsa dari Kota Cirebon, kuasa hukum sebut Yudi dan kawan-kawan harus bebas. Korupsi proyek peningkatan jalan Rinjani Raya, Bromo dan Mahuni Raya. Itu pemirsa. Kemudian Amsor ditahan atau dilepas, tergantung tim ahli jiwa. Kemudian ada catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Sop dan kepiting. Itu catatan dari Pak Dahlan Iskan di Koran Radar Cirebon hari ini. Dari halaman Metropolis Kota Cirebon ya. Ini pemirsa, tercantum di APBD. Uangnya belum ditransfer. Alun-alun dikerjakan 2 tahap berpotensi mangkrak. Itu. Kemudian sebentar inginnya dekat. Dilema parkir di pusat kota. Itu pemirsa. Rata-rata lama kendaraan parkir itu 2 jam. Anda bisa membaca selengkapnya di halaman Metropolis ya. Kemudian dari halaman Kabupaten Cirebon, Dinas Pendidikan harus batasi sekolah baru untuk atasi kekurangan murid di sekolah swasta. Kemudian normalisasi saluran air, antisipasi genangan. Yaitu pemirsa dari halaman Kabupaten Cirebon. Kemudian dari berikutnya pemirsa di headline ataupun halaman utama Koran Rakyat Cirebon, koran politik terbesar di Jawa Barat. Pansus khawatir dipanggil KPK. Ini dari Kabupaten Cirebon. Ya, berkaca kasus DPRD Malang, Dewan siapkan jawaban. Itu. Ya, kemudian kalau tidak pakai alat berat sulit. Pengelola galian di Argasunya berdalih untuk mempercepat penataan lahan. Ya. Hari ini Amsor dipindah ke Rumah Sakit Umum Daerah Majalengka. Cirebon alami problem karakter. Itu pemirsa berita-berita yang tersaji baik di Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon edisi hari ini. Dan agar Anda tidak ketinggalan dan kehilangan informasi, maka Anda bisa membaca halaman demi halaman di kedua koran tersebut. Dan bagi Anda pemirsa yang ingin berlangganan Koran Radar Cirebon dan Koran Rakyat Cirebon, Anda bisa datang langsung ke Geraha Pena Radar Cirebon di Jalan Perjuangan nomor 9 Kota Cirebon. Dan pemirsa, di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini, sejatinya di pagi hari ini yang akan dibahas adalah tentang PPDB. Namun ini pemirsa, karena narasumber mendadak membatalkan, maka ini pemirsa disiapkan narasumber berikutnya yang akan membahas tentang kemana partai politik pasca pemilu. Untuk mengurai apa yang tadi saya sampaikan bersama saya di pagi hari ini, saya hadirkan ini pemirsa, kalau Anda sering ya membaca Koran Radar Cirebon, Koran Rakyat Cirebon, tulisan sosok yang satu ini sering muncul di kedua koran tersebut. Di sebelah saya pemirsa ada Mas Samsudin Kadir, biasa dipanggil dengan Mas Kadir. Mas Kadir, Assalamualaikum, apa kabarnya nih? Baik, Pak Habib. Apa kabarnya nih? Baik. Oke, terima kasih nih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Ya, Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, ya. Menurut pengamatan Mas Kadir ya tentang partai politik ini pasca pemilu sesuai dengan tema di pagi hari ini, menurut Anda ideal atau sejatinya partai politik pasca pemilu ini harusnya apa sih gitu? Apa mereka harus rehat dulu, kemudian juga ada nanti jelang pilkada, jelang pemilu, jelang pemilihan gubernur dan seterusnya. Menurut Anda partai politik ini apakah harus difungsikan kembali seperti ya amanat undang-undang atau seperti apa sih menurut Anda? Ya, memang sebagai sebuah strategi politik, partai politik tentu punya hak untuk menentukan sikap dan langkah dalam eksekusi setiap idealisme dan gagasan apa yang dibangun dalam internal partai begitu ya. Tetapi sebagai publik kita punya semacam harapan kepada partai politik agar kemudian
mampu menjalankan fungsinya sebagaimana yang dijelaskan dalam undang-undang yang sudah berlaku tentang partai politik dan tentang kaderisasi, tentang sebagai instrumen perubahan dan segala macam begitu, pengakselerasi suara publik dan seterusnya. Mestinya itu dijalankan tidak sekedar pada momentum pemilu, baik itu ketika awal-awal pemilu maupun ketika pemilu itu terjadi gitu. Karena bagi kita partai politik bukan milik sekelompok orang, tapi milik publik dalam pengertian segala macam tingkah laku mereka itu mesti merupakan bagian dari denyut publik begitu. Jadi bagaimana mereka mestinya itulah publik begitu. Jadi tidak bisa menjalankan hanya karena kepentingan misalnya kalau misalnya tidak mendapatkan kekuasaan ya sudah bosan gitu, atau ketika sudah mendapatkan kursi kemudian selesai melihat publik begitu. Baik, Mas Kadir, kalau Anda amati di Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Kuningan, Indramayu, Majalengka, pokoknya di wilayah Ciawi Majakkuning. Pendapat Anda, apakah ada partai politik yang betul-betul bahwa partai politik ini selalu ada dalam yang tadi Anda sebutkan dalam denyut nadi masyarakat, dalam artian bahwa partai politik ini adalah peka, kemudian ada di tengah-tengah masyarakat. Di pengamatan dalam pengamatan Anda di wilayah Ciawi Majakkuning seperti apa? Mungkin ada 1-2 partai ya. Cuman bukan partai mungkin ya, lebih kepada semacam apa namanya idealisme kader-kader partai yang mungkin itu tidak terakomodir secara menyeluruh dalam konteks kebijakan partai, tapi betul-betul mereka menjadikan partai itu sebagai tadi untuk mengakumulasi kepedulian yang sifatnya individu, tapi karena memang backgroundnya partai ya mereka harus menanggung partai. Padahal itu bukan kebijakan partai, tapi betul-betul keinginan individu sebagai warga biasa tapi yang masuk dalam partai politik. Dan fenomena itu saya kira bukan terjadi di Cirebon dan sekitarnya, tapi di mana-mana. Kadang ada saja kader partai yang kepeduliannya kepada masyarakat dan segala macam itu tidak terpengaruh oleh momentum pemilu begitu. Cuman kita mengenal mereka sebagai bagian dari partai politik karena memang mereka anggota partai begitu. Jadi itu sebetulnya bukan inisiatif partai kalau kita perhatikan gitu, bukan betul-betul sebagai sebuah kebijakan partai. Jadi memang secara umum partai kita melihat hanya muncul dalam momentum pemilu, ya 6 bulan lah paling tidak begitu. Apalagi misalnya pada bakal caleg ya, kemudian nanti menjadi caleg, mereka tentu saja akan terjun ke masyarakat hanya menjelang momentum tertentu. Apalagi kalau kalah misalnya pasca pemilu, pasca pileg misalnya, saya kira orang yang dulu sering datang kepada kita untuk getok pintu, kemudian datang main catur, datang ngopi, saya kira mereka akan kehilangan juga. Bukan kehilangan, mereka akan hilang begitu. Hilang dari peredaran. Hilang dari peredaran, bahkan tidak bisa kita sapa mereka itu. Gitu. Dan ini berulang kali dalam momentum pemilu kita menyaksikan hal semacam ini. Gitu. Jadi memang saya kira ini bukan sekedar kesalahan para politisi ya, tapi memang mungkin sistem partai yang tidak memungkinkan untuk mengakumulasi kepedulian yang berjangka panjang sifatnya gitu, hanya jangka pendek. Gitu. Baik, Mas Kadir, jadi menurut Anda ini memang di wilayah Ciawi Majakkuning ada bahwa partai politik ini tetap eksis walaupun maksudnya individunya ya, walaupun tidak dalam konteks misalnya jelang pemilu dan seterusnya. Ya, ada. Itu ada. Nah, dalam pengamatan Anda pula, adakah di wilayah Ciawi Majakkuning partai-partai politik yang masih aktif dalam melakukan kajian-kajian, berdiskusi misalnya, kemudian hasil diskusi ini disumbangkan misalnya untuk pemerintah daerah dan seterusnya. Pendapat Anda ada tidak? Saya kira ada. Ada lah 1-2 partai politik. Tapi tadi mereka bekerja mungkin mereka sudah bosan juga dengan partai politik begitu, sehingga kemudian memunculkan gagasan itu mungkin benderanya parpol, tapi ini sebetulnya inisiatif gitu. Karena punya keinginan yang baik kepada pembangunan daerahnya, punya apa namanya semacam semangat begitu ya, kira-kira ingin berkontribusi lebih, karena memang mungkin bisa jadi juga mereka secara ekonomi sudah mapan begitu ya, jadi mereka tidak mengharapkan kemudian feedback dari kekuasaan misalnya, karena memang mereka hanya ingin memberi apa yang mereka punya, ya belajar mungkin menjadi pahlawan gitu kira-kira begitu. Tapi bagi saya, walaupun komunitas semacam ini sedikit, justru embrio dari majunya sebuah daerah itu adalah orang-orang semacam ini. Kita tahu kalau kita flashback ke belakang itu sejarah bangsa kita begitu. Indonesia dulu yang tidak memiliki sejarah besar dalam tanda kutip, tapi ketika kemudian para tokoh-tokoh muda itu mengambil bagian, kontribusi gagasan segala macam, sehingga kemudian terakumulasi, sehingga kemudian akhirnya menjadi terdeklarasi sebagai sebuah bangsa negara besar begitu. Jadi memang bagi saya ketika kemudian sebuah daerah ingin maju, tetap memanfaatkan orang-orang seperti semacam ini gitu. Mungkin hanya kelompok media massa, kelompok LSM, kelompok sosial lainnya segala macam. Saya kira mereka tetap akan terus melakukan itu tanpa
mengharapkan iba atau kasihan dan segala macam. Kan memang ada kepuasan batin untuk melakukan hal semacam itu. Gitu. Nah, kalau menurut Mas Kadir sendiri bahwa dalam konteks politik ya, di samping partai bisa sebagai sarana untuk regenerasi kepemimpinan dan yang lain ya, menurut Anda tentang hal yang harusnya dilakukan oleh partai politik, Anda tadi menyebutkan ini kita boleh dibilang adalah ingin seperti dulu lah, beradu gagasan ya, dalam artian berdebat, berpolemik itu tentang adu gagasan ya. Dan menurut Anda pula partai politik senyatanya hari ini apa yang mesti mereka lakukan untuk kembali merefresh ya, bahwa ini partai politik ini betul-betul sebagaimana fungsinya gitu. Iya, yang paling penting adalah harus mendengar kaum muda di kalangan partai politik itu sendiri. Banyak sekali parpol misalnya kita masih melihat tokoh-tokoh tua tanpa menegasikan peran para tokoh tua sebagai orang yang bijak dalam sebuah parpol misalnya. Tapi sudah saatnya anak-anak muda baik itu dalam lingkup parpol itu sendiri maupun orang lain di luar parpol tertentu misalnya itu harus didengar gitu, sehingga kemudian ke depan kan orientasi dari parpol politik kan kaderisasi misalnya. Kaderisasi itu kan nggak bisa setahun 2 tahun, artinya harus belasan tahun bahkan puluhan tahun. Artinya 15 tahun ke depan bagaimana Cirebon, bagaimana Kuningan, bagaimana Indramayu, itu tergantung bagaimana proses kaderisasi itu berjalan oleh partai politik saat ini gitu. Jadi jangan berharap partai-partai besar sekalipun sekarang bisa besar ketika kemudian yang berada di situ masih orang-orang tua, yang menjawab masih orang-orang tua. Jadi tidak ada peluang. Jadi menurut Anda regenerasi harus? Regenerasi harus. Bisa jadi bukan dalam bentuk struktur ya, tapi dalam bentuk peran gitu, dikasih peran. Sehingga kemudian ada semacam pembelajaran, ruang pembelajaran bagi mereka untuk mempercepat kualitas dirinya. Baik. Mas Kadir, menurut Anda idealnya partai politik pasca pemilu itu seperti apa sih idealnya nih ya? Tapi tahan dulu Mas Kadir, dan pemirsa, Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali setelah yang lewat ini. Ya, Selamat Pagi Cirebon masih di hadapan Anda pemirsa, dan kembali saya ke Mas Kadir. Mas Kadir, tadi pertanyaan saya terputus oleh jeda iklan. Nah, sejatinya harus seperti apa sih Mas Kadir bahwa partai politik ini? Iya, partai politik tidak sekedar sebagai salah instrumen pemilu begitu, tapi betul-betul sebagai instrumen kaderisasi para pemimpin. Karena sebagai sebagaimana dijelaskan dalam undang-undang bahwa partai politik adalah wadah kaderisasi para pemimpin, terus akumulasi ide publik, kemudian akselerasi dan segala macam gitu. Nah, ketika kemudian fungsi atau peran semacam itu hilang pada setiap momentum, artinya kita sebagai bagian dari publik menganggap bahwa partai politik hanya hadir ketika momentum pemilu. Dan karena itu, agar kemudian justifikasi publik semacam itu tidak hadir begitu ya, maka yang dilakukan partai politik adalah harus menjalankan fungsi itu. Pertama tadi sebagaimana yang kita ungkap di sebelumnya begitu ya. Fungsi kaderisasi harus dijalankan, termasuk tadi mengakumulasi anak-anak muda. Nah, kemudian yang kedua tentu saja kepedulian terhadap publik sebagai bagian dari bahwa mereka itu respons terhadap setiap. Misalnya apa gitu kepedulian terhadap publik? Misalnya? Kalau dulu misalnya partai politik itu muncul sebagai peran sosialnya misalnya ketika ada bencana, ketika ada orang sakit, ketika ada kebutuhan masyarakat, itu kan kalau momentum pemilu kan seakan-akan mereka itu dokter dari sebuah masalah masyarakat gitu. Tapi ketika pasca pemilu itu nyaris keluhan apapun tidak didengar gitu. Nah, mestinya mereka itu tetap menjadi dokter bagi seluruh tatanan kehidupan masyarakat gitu. Ketika pasca pemilu. Jadi ketika ada masalah di masyarakat, mereka justru ketika ada jalan di lorong-lorong atau sampah, ketika sampah tidak terselesaikan, ketika ada tempat pembuangan tidak fungsional dan segala macam, masyarakat bersuara, menyampaikan itu ke DPRD atau misalnya para partai politik begitu. Itu bisa partai politik dalam pengertian anggota fraksinya begitu ya. Atau juga bisa melakukan peran-peran lain, misalnya melakukan akses informasi terhadap kebijakan-kebijakan tertentu di pemerintahan misalnya. Ketika ada masyarakat yang tidak bisa mengakses kebijakan tertentu, kan bisa diakses, bisa dibantu dengan media massa, LSM dan seterusnya. Nah, ketika kemudian partai politik tidak melakukan itu, ya tadi kita tetap akan menjustifikasi bahwa parpol hanya hadir ketika pemilu. Nah, yang paling penting lagi apa itu Mas Kadir? Adalah partai politik harus menjadi semacam laboratorium para negarawan. Kalau dulu para tokoh kita itu hadir di ruang diskusi,
kalau ingin bangsa kita besar, karena memang dana parpol sudah besar, maka mestinya partai politik harus menjadi semacam ruang kaderisasi para negarawan. Gitu. Jadi belajar menjadi negarawan itu bukan ketika menjabat, tapi ketika masih dalam proses kaderisasi. Baik, Mas Kadir, ini kalau kita berkaca, ya kita potret wilayah Ciayu Manjakuning dari sisi politik terutama, misalnya pasca pilkada ya, partai politik itu tidak ada yang memberanikan diri terutama di gedung DPRD-nya. Misalnya dia menjadi check and balance gitu ya, menjadi penyeimbang, kemudian juga dia menjadi misalnya sebagai penyeimbang, bukan oposisi nih, sebagai penyeimbang dari bupati, wali kota. Ini nyaris tidak ada gitu ya di wilayah Ciayu Manjakuning. Nah, mereka itu ada ketika berhadapan secara diametral itu saat pilkada. Namun pasca pilkada tidak ada, pasca pemilu pun tidak ada yang menyatakan bahwa mereka ini akan berada di barisan penyeimbang misalnya, atau lebih masyarakat mengenal dengan oposisi. Nah, ini nyaris tidak ada gitu Mas Kadir di wilayah Ciayu Manjakuning misalnya. Iya, paling tidak alasannya misalnya kan politik cari aman itu. Cari aman itu kan bisa disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya bisa jadi bagi-bagi kue. Dalam kekuasaan kita tidak bisa menafikan adanya bagi-bagi kue dalam bentuk misalnya dinas tertentu, misalnya bisa jadi secara profesional memang profesional, tapi secara hubungan emosional segala macam kan pasti ada korelasi begitu. Atau juga dalam proyek-proyek tertentu dari kementerian tertentu misalnya, kemudian ada semacam akses informasi dari pusat ke daerah tertentu dan yang mendapatkan misalnya kelompok yang berbeda secara partai politik, ya kemudian ya sudah cari aman gitu, daripada kemudian diputus begitu aksesnya, lebih baik saya tidak berkuar di sini begitu, daripada informasi dan akses proyek saya di tingkat nasional misalnya tidak bisa saya capai, lebih baik diam begitu, daripada hanya ribut-ribut urusan kecil di sini yang tidak mendapatkan apa-apa. Itu kasarnya begitu. Nah, yang paling penting lagi saya kira, apa itu Mas Kadir? Memang kita tidak terbiasa untuk berbeda dalam konteks kekuasaan gitu. Jadi seakan-akan kita itu kalau berbeda dalam menjalankan pemerintahan, itu seakan-akan kalau berbeda pendapat, berbeda sikap itu dianggap sebagai sebuah keanehan begitu. Padahal itu biasa. Lagi-lagi saya ingatkan, kalau kita ingat Soekarno dulu, Hatta itu berbeda, bahkan Hatta kemudian diberhentikan begitu, Nasir juga begitu, tapi tokoh kita itu biasa. Nah, dalam konteks kekinian juga termasuk di kota, di kabupaten dan segala macam, di Cirebon dan sekitarnya begitu. Saya kira mestinya para politisi harus berani ya, harus berani berbeda gitu. Apalagi nanti ya pasca dilantik ya, banyak pilih jalan yang berbeda gitu ya. Mending cari berbeda dan nggak apa-apa. Selama itu sesuai dengan koridor, karena memang fungsi legislatif ada fungsi check and balance gitu, cek untuk terus bersuara sebagai dalam tanda kutip sebagai anjing publik dalam tanda kutip begitu ya. Jadi mereka tetap harus bersuara. Hatta berbeda dengan parpol sekalipun menurut saya itu sudah biasa, karena mereka dipilih bukan oleh parpol tapi oleh masyarakat. Jadi mereka bertanggung jawab penuh terhadap masyarakat, bukan terhadap masyarakat sebagai elemen, tapi bahkan terhadap individu masyarakat itu. Jadi dan itu harus diamini. Bahkan ketika kemudian mereka nanti di DPRD itu berbeda, menurut saya memang harus, apalagi anak politisi muda ya, yang sekarang saya lihat banyak sekali, ya mereka harus mengambil jalan itu, mengambil jalan yang berbeda dengan tokoh-tokoh tua. Baik, menurut Anda, maksudnya menurut Anda ini partai politik ini harus ada terhadap persoalan-persoalan sosial, diantaranya ketika persoalan yang menimpa TKI dan seterusnya. Ini partai politik harus ada, maksudnya seperti itu? Ya harus ada, termasuk juga misalnya sekarang, jujur aja misalnya, di beberapa perumahan sekarang kondisi air yang tidak jalan. Mana suaranya partai politik? Itu suara partai politik tidak ada, partai yang nggak bersuara. Bahkan ya ketika diberitakan oleh beberapa media, misalnya termasuk Radar Cirebon, saya kira terus-terusan ya, tapi tidak ada pernyataan pejabat yang kemudian maksudnya ada pejabat dari partai elit politik? Elit politik begitu. Termasuk juga pejabat pemerintahan. Ya mungkin karena masalahnya susah ya. Kita juga harus menghargai. Tapi minimal kan ada semacam suara begitu. Sehingga kemudian kita tahu, oh begini tuh kondisinya. Biar real. Masyarakat tidak kemudian dijanji-janjiin. Sehingga kemudian kita resah terus-menerus. Begitu juga masalah sekarang misalnya terkait dengan kebijakan pendidikan dan seterusnya. PPDB misalnya. PPDB ya, dan yang kemudian membuat orang tua bingung, bahkan kita juga bingung dan segala macam. Mana ini suara partai politik? Partai politik sebagai bagian dari yang akselerasi kepentingan publik harus bersuara, tanpa harus menunggu partai politik di DPR-nya bersuara. Fraksinya ya. Fraksinya sebagai kepanjangan dari parpol semacam. Politik. Sebagai individu itu harus bersuara, sebagai bagian dari masyarakat dalam tanda kutip, sebagai orang politikon gitu, sebagai orang politik gitu yang berjiwa sosial, mereka harus bersuara begitu. Jadi tidak menanti-nanti gitu. Termasuk juga mereka
mereka yang belum dilantik mungkin ya harus bersuara dari sekarang, sehingga kemudian betul-betul masyarakat merasakan bahwa betul para alek itu, para politisi itu betul-betul bagian dari masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kepentingan dan keresahan masyarakat. Itu ya. Dan ini yang nyaris tidak ada sama belum sekali. Ada gitu. Belum ada di wilayah Ciawi Majakuning. Belum ada. Jadi ini partai ini identiknya ketika pilkada mengejar kekuasaan, mengejar kursi. Jadi lebih tadi melihatnya kan begitu ya. Hanya merebut masa jadinya begitu. Tahu betul bahwa masa ini mengambang, kemudian dibikin janji, nanti diamini atau dikabulkan terserah gitu. Yang penting saya terpilih dulu. Apa kemudian saya mendengar suara mereka, ya terserahlah begitu. Jadi memang ya tadi pasca pemilu harus tidur gitu. Ya mungkin ada 1-2 yang kemudian mau bersuara, cuman bukan parpolnya tadi yang individu ya? Hanya individu yang mungkin kepeduliannya sudah sejak lama ketika masuk dalam partai politik begitu. Tapi memang kultur politik semacam itu ya takut gitu. Kan di DPRD juga misalnya dalam konteks daerah kita tentu saja fraksi itu apalagi belum ada ini pemetaan alat kelengkapan itu. Saya kira orang saya kira parpol akan hati-hati betul karena kalau mengkritik bisa jadi kompromi politik dalam menentukan kursi nanti pasca pelantikan Oktober nanti begitu akan hati-hati betul gitu. Ya, maksud Mas Kadir pendek kata bahwa persoalan di wilayah Ciawi Majakuning misalnya ada persoalan sampah, persoalan yang lain, jalan rusak dan seterusnya. Ini partai politik harus menyuarakan dan artian harus memberikan statement-statement dan itu merupakan tanda bahwa partai politik ini berarti peka, maksudnya begitu. Peka. Sampaikan aja ke media massa misalnya, nyampaikan kritik misalnya kepada Pemkot atau Pemda kabupaten segala macamnya, nyampaikan aja kan itu tidak bermasalah dan itu biasa saja. Saya kira juga pejabat eksekutif tidak marah-marah juga ketika kemudian ada mungkin tidak bisa diakses informasinya kan ternyata ada dalam tanda kutip ada lawan politik yang mengingatkan kan tidak masalah gitu. Justru itu bagus. Justru demokrasi itu dibangun oleh perbedaan yang terus dibangun begitu. Ya, dan partai politik ada itu bukan hanya saat jelang pilkada, pemilu ya Mas Kadir? Oh gitu? Tidak, harus. Justru partai politik harus 24 jam. Ya tentu saja bensinnya butuh banyak, tapi ya namanya lembaga yang punya irisan yang kuat dengan masyarakat kan mesti harus muncul terus. Jangan sampai kemudian LSM lebih besar daripada partai politik. Jangan sampai media massa lebih wah daripada partai politik. Media massa kan kecil secara ini sebetulnya. Tapi dia membesar karena memang setiap hari bekerja begitu. Nah, mestinya partai politik juga begitu kan, tidak mesti butuh biaya hanya untuk melakukan kaderisasi. Nah, dalam konteks ini berarti Mas Kadir, menurut Anda dalam aras ini adalah apakah hal ini karena partai politik di dalamnya adalah untuk pendidikan politik dan seterusnya. Betul, dalam konteks ini tidak berjalan, ada yang mampet, apakah hal ini merupakan tanda bahwa partai politik betul-betul tidak berfungsi dalam konteks ini. Tapi tahan dulu Mas Kadir, dan pemirsa Selamat Pagi Cirebon akan segera kembali tetap di RCTV. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa, dan di segmen terakhir saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa bergabung di 0231 482138 atau Anda bisa untuk memberikan pendapat dan juga respon Anda ini melalui SMS atau ke nomor WA yang ada di layar kaca RCTV. Mas Kadir tadi terputus oleh jeda iklan. Mas Kadir, pertanyaan dari saya, pendapat Anda? Apa tadi pertanyaannya? Iya, pertanyaan dari saya berkaitan dengan fungsi partai politik itu. Iya. Iya tadi ya, saya lanjutkan penjelasan yang tadi. Memang partai politik tidak boleh hanya hadir ketika momentum pemilu. Jadi kalau misalnya masyarakat merasakan pasca pileg atau pilpres kemarin kehilangan partai politik, ya partai politik harus mikir dong. Apalagi kalau kemudian pemilu atau pilkada, pilpres atau pileg tidak terjadi hanya satu periode begitu ya, harus terus menerus. Jadi memang parpol harus hadir terus. Termasuk juga mungkin kelompok masyarakat atau elemen masyarakat yang punya hasrat untuk maju ke dalam momentum pilkada ke depan ya harus muncul dari sekarang begitu. Jangan sampai kemudian ada calon kepala daerah, kemudian ada calon caleg misalnya ke depan masih lagi diambil dari non partai. Artinya kan ada semacam ketidakpercayaan terhadap partai politik yang mestinya menjadi mesin kaderisasi pada para tokoh yang terjun dalam dunia politik gitu. Ya ke depan parpol harus mengasah
ketajaman kaderisasinya, mesinnya harus dihidupkan kembali dan betul-betul menjadi fokus begitu. Elit-elit yang di dalamnya tidak sibuk untuk gontok-gontakan di dalam begitu, karena mereka punya tugas besar untuk menghadirkan para pemimpin bukan saja pada level daerah, tapi juga pada level pusat. Dan kaderisasi partai politik bagi saya bukan hanya untuk memimpin satu periode ya, tapi betul-betul untuk memimpin masa depan. Baik, marwah partai politik adalah roh partai politik itu adalah di samping ada kontribusi pemikiran untuk pembangunan daerah, misalnya di wilayah Ciayu Majakuning, Mas Kadir, juga marwah partai politik itu di dalamnya adalah ideologisasi, dan ini juga banyak dikeluhkan gitu, bahwa jangan-jangan mereka tidak partai politik ini tidak ada sebagai sarana, sebagai wahana untuk ideologisasi gitu ya, dan ini juga banyak dikeluhkan, Mas Kadir. Iya, banyak dikeluhkan karena ketika kemudian kita melihat fenomenanya, banyak sekali kompromi ujung-ujungnya begitu. Lagi-lagi ujung-ujung dari perbedaan itu adalah kompromi. Bukan saja dalam konteks daerah ya, saya kira dalam konteks nasional juga kita bisa memfirasati bahwa memang ujung-ujung dari dinamika politik yang begitu hangat begitu, panas bahkan begitu. Ujung-ujungnya tentu saja ya bagi-bagi kekuasaan bisa jadi, bagi-bagi proyek bisa jadi, ya kompromi ujung-ujungnya. Ya secara politik dalam konteks kekinian itu maklum, tapi ketika kemudian itu menghilangkan narasi atau ideologisasi, proses ideologisasi dan nilai-nilai luhur yang sudah dibangun dalam beberapa tahun dan beberapa waktu dalam internal partai politik, maka ke depan bisa jadi kemudian partai politik dianggap sama saja begitu, dan enggak ada perbedaan. Ya faktanya begitu ya, sekarang. Dan masyarakat pun pada bilang begitu, alah. Ya sama. Partai politik ya begitu kan. Apapun namanya, mau ideologinya A, B, C, D, kalau masyarakat sudah menyaksikan sama saja gitu. Itu kan sebetulnya bukan berarti masyarakat tidak percaya begitu, tapi itu adalah semacam, kalau kata Mas Abu, itu lonceng peringatan bahwa masyarakat punya kepedulian terhadap partai politik. Dengan begitu, partai politik mestinya kan harus ada semacam feedback, harus ada balas cinta gitu kira-kira gitu. Oh ya, ada masyarakat berharap, berarti partai politik juga harus melakukan hal yang sama begitu. Ya caranya tadi menjalankan fungsi partai politik tidak tidak sekedar dalam momentum pemilu, tapi juga dalam banyak momentum. Bahkan partai politik bisa membangun momentum. Contoh misalnya ketika sekarang dinamika politik hangat, bahkan pasca pemilu mungkin masih saja ada konflik-konflik di masyarakat, maka partai politik harus menjadi mediasi, menjadi teman bicara dari keragaman masyarakat begitu, sehingga kemudian kehadiran partai politik betul-betul menjadi perekat, pemersatu dan pengutuhan daerah, masyarakat, bahkan bangsa kita. Kalau Anda amati, Anda sebagai penulisnya di wilayah Ciayu Majakuning, regenerasi di tingkatan partai politik ini menurut Anda apakah berjalan atau memang hanya lu lagi gitu? Kalau kita perhatikan dari tokoh-tokoh yang muncul kan ya seakan-akan parpol itu terus orang-orangnya, dan saya kira banyak juga tokoh-tokoh muda yang mengeluhkan hal yang sama. Saya bagian-bagian dari generasi yang hadir belakangan seakan-akan ada ini ya, close stratification ya. Iya, jadi ada semacam pembatasan istilahnya itu, kayak semacam ada pemotongan peran begitu kira-kira gitu, dan itu berlaku hampir semua partai. Kita lihat sekarang misalnya siapa sih politisi partai yang betul-betul terlahir dari sejak awal kemudian menjadi politisi di parpol sehingga kemudian mendapatkan peran-peran tertentu. Kebanyakan kemudian anggota partai yang baru itu dari non partai, cuman mungkin mereka punya bensin yang cukup kemudian bisa mengakses kebijakan dan bisa menjadi bagian dari partai. Pendapat Anda, ini kan tadi Anda sudah menyenggol ya bahwa banyak ataupun ada ya caleg ini bukan berasal dari partai. Maksudnya ada orang luar, outsider masuk gitu ya, kemudian secara ideologisasi, secara tempaan pengetahuan mereka tentang partai yang nanti akan menjadi perahu dia, ini kan banyak sekali yang tidak memahami itu, terutama dari sisi ideologi. Pendapat Anda nantinya seperti apa ini? Ya tadi, kalau misalnya masuknya karena kepentingan dalam tanda kutip karena bensin tadi begitu, ya ujung-ujungnya nanti juga dalam konteks kebijakan publik ya mereka fokusnya bagaimana kemudian bensin itu bisa balik begitu. Karena memang tidak dibangun berdasarkan proses internalisasi, kematangan berpikir, gagasan segala macam, pengabdian partai politik dan masyarakat. Tapi bagaimana modal yang sudah digunakan dalam tanda kutip untuk membeli perahu kemarin itu bisa balik begitu kira-kira begitu. Sehingga kemudian kecemburuan semacam itu bukan sekali dua kali, tapi terus menerus ujung-ujungnya akhirnya
kelompok anggota partai yang sudah lama terkaderisasi itu kemudian tidak mendapatkan peran, akhirnya kemudian bikin semacam ya mungkin bosan, mungkin marah dan segala macam gitu. Sehingga kemudian ujung-ujungnya apa? Akumulasinya itu nanti kalau semua dan itu terus menerus akhirnya apa? Anggota dewan hanya menjadi kumpulan orang-orang yang order gitu, yang punya semacam proyek tertentu yang tidak dibesarkan dalam partai politik. Sehingga jangan bertanya lagi bagaimana mereka mengurus masyarakat secara luas, tapi karena mereka yang pikirkan adalah dan bagaimana ini yang terjadi kan demikian Mas Kadir, bahwa banyak sekali mereka hadir kemudian di gedung DPRD tanpa mereka punya pandangan ideologi yang jelas gitu kan. Jadi mereka hanya kemudian numpang saja gitu kan, banyak begitu ya. Iya, banyak. Dan itu yang terjadi kan demikian. Itu yang terjadi, betul. Karena dan itu tidak terjadi di satu tempat, Mas. Saya kira di banyak daerah, bahkan banyak provinsi kita melihat itu. Bukan hanya di Ciawi Majak Kuning. Bukan di Majak Kuning. Lihat aja lah kalau mereka diajak bicara misalnya mungkin radar juga bisa radar Cirebon bisa melihat begitu. Ya komunikasi juga susah segala macam. Pas sidang paripurna juga bicara juga susah gitu. Diajak bicara sama wartawan nggak mau. Jadi kadang kan kayak semacam ada menutup diri karena memang ya takut juga bisa jadi kalau misalnya ditilik secara mendalam oleh media massa kan susah juga gitu. Jadi memang ini peran partai politik yang memang harus melakukan betul-betul menyiapkan generasi politisinya ke depan begitu, tidak sekedar dilakukan TOT partai politik itu jangan dilakukan hanya 2-3 bulan menjelang pencalekan gitu, tapi betul-betul dari sekarang, sehingga kemudian masyarakat disuguhkan orang-orang berkualitas. Jadi sehingga kemudian dana pemilu, dana kampanye yang dipakai untuk menjual branding segala macam ketika momentum pemilu tidak habis-habis hanya untuk mendagangkan orang, karena memang sudah terbangun sejak awal begitu. Saya kira itu lebih efektif juga secara finansial begitu bagi teman-teman yang punya niat baik gitu. Dengan kondisi yang menurut Anda seperti ini Mas Kadir, apakah Anda optimis bahwa ke depan terutama di wilayah Ciawi Majak Kuning ini akan ada perubahan besar sehingga muncullah anak-anak muda, muncullah kaum muda untuk ke gelanggang politik gitu? Karena selama ini mereka banyak keluhan, ini masih ada orang-orang begitu loh Mas Kadir. Ya tentu saja apa yang dilakukan oleh SPC pagi ini adalah bagian dari untuk membangun semangat itu gitu. Saya kira kita nggak boleh ada kata pesimisme untuk membangun daerah kita gitu. Dengan segala kondisi yang kita capai sekarang harus disyukuri karena kita tidak ada penjajah di depan kita begitu kira-kira gitu. Jadi kita harus membangun optimisme anak-anak muda, teman-teman kaum muda yang punya hasrat untuk terjun ke dalam gangan politik. Saya kira itu harus kita topang, harus kita dukung karena mereka punya niat baik. Dosanya juga belum ada gitu, dosa politiknya belum ada dan segala macamnya. Begitu juga generasi tua harus memberi akses yang sangat terbuka bagi teman-teman yang memang mau terjun ke situ gitu. Sehingga kemudian ke depan stok para pemimpin, stok elit kita yang punya fungsi kemasyarakatan, punya fungsi untuk membangun masyarakat luas, itu sudah banyak stoknya, sehingga masyarakat juga punya stok untuk memilih. Jadi masyarakat tidak diributkan lagi oleh kepentingan A, B, C dan segala macam, tapi betul-betul melihat orang, oh ini orang baik, layak dipilih, jadikan gitu. Baik, dan sayang sekali Mas Kadir, usai sudah kebersamaan di Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut Mas Kadir di lain waktu, lain kesempatan ya. Mas Kadir, sebelum saya closing, silakan apa ini yang ingin Mas Kadir sampaikan untuk pemirsa di rumah, untuk terutama ini elit-elit politik, partai politik, silakan Mas Kadir. Iya, sekedar memperkuat apa yang sampaikan tadi ya. Dengan sangat hormat kita sampaikan pesan kepada partai politik agar terus hadir dalam segala momentum momentum masyarakat begitu, tidak sekedar momentum pemilu, pilpres, pilkada dan segala macamnya. Harus terus hadir, dan yang kedua adalah harus memberikan ruang terbuka bagi kaum muda, generasi muda, sehingga kemudian akselerasi kaderisasi, akselerasi partai politik tetap berjalan dengan baik, sehingga kemudian masyarakat akan memiliki ruang terbuka untuk menentukan pilihan-pilihan pada momentum politik berikutnya begitu. Saya kira gitu Mas. Baik, terima kasih Mas Kadir sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Ya, dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini, semoga bermanfaat. Terima kasih juga atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai, dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.